Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Rusdi Satria Ridwan MPH dalam kuliah ilmu penyakit umum dengan topik penyakit-penyakit infeksi tropis bagian kedua. Infeksi pertusis. Infeksi saluran napas akut yang sangat menular, ditandai batuk spasmodik dan paroksismal, disertai nada yang meninggi karena penderita berupaya keras untuk menarik nafas, sehingga pada akhir batuk sering disertai bunyi yang khas, whooping. Pada ICD-10, kode daripada penyakit ini adalah A37.90. Pertusis dapat menyerang orang dari segala usia, tetapi bisa sangat serius, bahkan mematikan bila menyerang bayi berumur kurang 1 tahun. Bakteri penyebab penyakit ini adalah Bordetella pertussis atau Haemophilus pertussis. Ini adalah gambarannya di bawah mikroskop elektron. Penularan penyakit pertussis melalui droplet yang keluar dari bersin atau batuk penderita. Penyakit ini disebut juga batuk 100 hari, oleh karena rata-rata akan sembuh sendiri setelah 100 hari. Gejala pertusis. Perjalanan klinis pertusis ada 3 stadium. Stadium kataralis atau prodromal 1-2 minggu, stadium akut paroksismal atau spasmodik 2-4 minggu, dan stadium konvalesens, berhenti batuk dan muntah, biasanya 2-3 minggu. Stadium kataralis atau stadium prodromal lamanya 1-2 minggu. Gejalanya hanya berupa batuk-batuk, panas ringan, badan agak lemah, mata berair, tidak ada nafsu makan, dan kadang-kadang hidung tersumbat. Stadium akut paroksismal atau stadium spasmodik. Batuk sering 5-10 kali. Selama batuk tidak dapat bernapas dan pada akhir serangan batuk menarik nafas dengan cepat dan dalam sehingga terdengar bunyi melengking dan diakhiri dengan muntah. Stadium konvalesens. Gejalanya berhentinya whoop dan muntah. Batuk biasanya menetap untuk beberapa waktu dan akan menghilang sekitar 2-3 minggu. Pengobatan. Erythromycin untuk 14 hari, obat penekan batuk, kortikosteroid, dan kemudian diberi vaksinasi untuk pencegahan. Pencegahan. Bayi diberi imunisasi DPT, difteri, pertusis, dan tetanus. Anak usia SD diberikan vaksin DT, difteri, tetanus. Infeksi tetanus. Tetanus adalah kondisi kaku dan tegang di seluruh tubuh akibat infeksi kuman. Kaku dan tegang seluruh tubuh ini terasa menyakitkan dan dapat menyebabkan kematian. Gejala tetanus akan muncul dalam 4-21 hari setelah terinfeksi. Dalam ICD-10, kode penyakit tetanus adalah A35. Kuman penyebabnya adalah Clostridium tetani. Bakteri ini mengeluarkan racun untuk menyerang saraf, banyak ditemukan pada tanah, debu, atau kotoran hewan. Penularan. Kuman atau bakteri tetanus masuk ke dalam tubuh melalui luka dalam akibat kecelakaan, tertusuk, operasi tidak steril, karies gigi, radang telinga tengah, pemotongan tali pusat yang tidak steril, menyebabkan tetanus neonatarum,
Tetanus pada bayi khas mulutnya seperti mulut ikan, maka disebut fish mouth. Bayi ini memperlihatkan kekakuan badan akibat racun Clostridium tetani, disebut tetanus neonatorum. Gejala tetanus. Tetanus merupakan penyakit yang berbahaya dan gejalanya muncul dalam 4-21 hari setelah terkena kuman tetanus. Terutama jika sudah muncul gejala-gejala seperti demam, pusing, berkeringat berlebihan, jantung berdebar, harus segera mendapat suntikan anti-tetanus serum. Terlebih lagi kalau sudah muncul gejala yang khas untuk tetanus, seperti tegang dan kaku pada otot rahang atau trismus, otot leher dan otot perut terasa kaku, sulit menelan, sulit bernapas, sulit untuk diselamatkan bila di luar rumah sakit. Pengobatan tetanus. Perawatan luka untuk membersihkan luka dan mengangkat jaringan yang sudah mati. Suntikan anti-tetanus untuk menetralkan racun. Antibiotika untuk membunuh kuman tetanus. Obat penenang untuk melemaskan otot yang tegang dan kaku. Obat magnesium sulfat dan beta blocker untuk mengatur irama jantung dan pernafasan. Pencegahan tetanus. Salah satu upaya untuk mencegah tetanus adalah dengan melakukan vaksinasi tetanus. Pemberian vaksin ini wajib di Indonesia dan diberikan 3 kali pada anak sebelum usia 1 tahun. Kedua, perawatan luka. Dan ketiga, persalinan bersih, terutama pemotongan tali pusat. Demam tipoid adalah salah satu infeksi yang menyerang saluran pencernakan yang disebabkan oleh kuman Salmonella typhi. Penularan melalui air dan makanan. Tapi hal ini akan kita bicarakan dalam kuliah tersendiri pada hari yang akan datang. Kita lanjut kepada kusta atau leprosi atau lepra. Kusta adalah infeksi bakteri kronis dan progresif yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae, terutama mempengaruhi saraf ekstremitas, kulit, lapisan hidung, dan saluran pernapasan bagian atas. Kusta juga dikenal sebagai penyakit Hansen, Morbus Hansen, nama penemunya. Dalam ICD-10, kode leprosi atau kusta adalah A30. Kuman penyebabnya adalah Mycobacterium leprae. Ini gambarannya mirip dengan Mycobacterium tuberculosis. Sama-sama bakteri tahan asam. Ini ada gambaran di bawah mikroskop elektron. Penularan kusta. Kusta dapat menular jika seorang terkena percikan droplet dari penderita kusta secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Perlu dicatat, seorang dapat tertular kusta jika mengalami kontak dengan penderita juga dalam waktu yang lama. Selain penyebab di atas, ada beberapa faktor lain yang bisa meningkatkan risiko seseorang terkena kusta. Antara lain, bersentuhan dengan hewan penyebar bakteri kusta, seperti simpanse dan armadillo. Menetap atau mengunjungi kawasan endemik kusta di Indonesia yaitu di Papua, dan Maluku, dan Aceh. 3. Memiliki gangguan sistem kekebalan tubuh, immunocompromised. Dan yang keempat, sosial ekonomi rendah atau miskin. Gejala kusta. Mati rasa di kulit, termasuk kehilangan kemampuan merasakan panas, sentuhan, tekanan, atau rasa sakit. Sehingga mati rasa inilah menyebabkan penderita kusta sering dapat luka tapi tidak merasakan sakitnya. Yang kedua, muncul lesi pusat berwarna putih terang dan menebal di kulit. Ketiga, muncul luka tapi tidak terasa sakit. Keempat, pembesaran syaraf yang biasa terjadi di siku dan lutut. Kelima, otot melemah terutama di otot kaki dan tangan.
Terdapat dua tipe kusta, kusta tuberkuloid dan kusta lepromatosa. Kusta tuberkuloid ditandai dengan adanya satu atau lebih hipopigmentasi makula kulit atau bagian yang mati rasa. Kusta lepromatosa dihubungkan dengan adanya lesi nodul plak kulit yang simetris, kulit yang menipis, dan perkembangan pada mukosa hidung yang menyebabkan penyumbatan hidung dan perdarahan hidung. Namun pendeteksian terhadap kerusakan saraf seringkali terlambat. Pengobatan kusta. Pengobatan utama adalah dengan antibiotik. Diberikan kombinasi beberapa jenis antibiotik selama 6 bulan hingga 2 tahun. Jenis, dosis, dan durasi penggunaan antibiotik ditentukan berdasarkan jenis kusta yang diderita. Rekomendasi kemoterapi kusta WHO, 2 tipe terapi multi obat standar. Standar pertama, pengobatan selama 24 bulan untuk kusta lepromatosa dengan rifampicin, clofazimin, dan dapsone. 2. Pengobatan 6 bulan untuk kusta tuberkuloid dengan rifampicin dan dapsone. Pencegahan. Menjaga daya tahan tubuh, memperhatikan ventilasi lingkungan, hindari bepergian ke daerah endemik kusta. Jika ada keluarga yang mengalami kusta, ingatkan untuk meminum obat hingga sembuh. Pakai masker dan jaga kebersihan. Sampai saat ini vaksin belum ada. Pes atau plak atau sampar adalah merupakan penyakit akibat terinfeksi Yersinia pestis dengan pinjal tikus atau kutu tikus sebagai vektor dan tikus sebagai reservoir. Dalam ICD-10, kode penyakit ini adalah A20.0. Kuman penyebabnya adalah Yersinia pestis. Kuman ini sangat ganas, sudah membunuh jutaan manusia di Eropa dengan pandemi yang disebut dengan Black Death, kematian hitam. Hampir semua negara di Eropa mengalami kematian karena penyakit sampar. Penularan pes melalui tikus liar yang digigit pinjal atau pinjal tikus yang langsung menggigit manusia, dan juga melalui droplet penderita terhisap oleh orang lain. Selain melalui gigitan kutu, penularan dapat dengan berbagai cara lain, yaitu kontak dengan titik-titik air liur atau droplet di udara berupa batuk atau bersin dari penderita pes dengan radang paru. 2. Kontak langsung berupa sentuhan kulit yang terluka terhadap nanah atau luka penderita pes, termasuk kontak seksual. 3. Kontak tidak langsung dengan sentuhan terhadap tanah atau permukaan yang terkontaminasi bakteri. Selanjutnya, udara, hirupan udara yang mengandung bakteri Yersinia pestis, karena bakteri ini dapat bertahan lama di udara. Yang terakhir, makan atau minuman yang tercemar dengan bakteri Yersinia pestis. Gejala pada pes adalah panas dingin, sakit kepala, nyeri pada otot-otot, kejang, tapi yang khas adalah pembengkakan kelenjar getah bening, terutama di daerah pelipatan paha, ketiak, dan leher. Ini terjadi pada bubonic pes. Terdapat 3 tipe pes, yaitu tipe bubonic, tipe septicemic, dan tipe pneumonic. Tipe bubonic adalah bentuk wabah yang paling umum dari penyakit pes. Biasanya akibat digigit pinjal atau kutu yang infeksius. Dalam kasus yang sangat jarang, penularan akibat bersentuhan dengan orang yang terinfeksi. Pada tipe ini, pes menginfeksi sistem limfatik, menyebabkan peradangan pada kelenjar getah bening, yang jika tidak diobati dapat berpindah ke dalam darah, menyebabkan wabah septikemia, atau ke paru-paru, menyebabkan wabah pneumonia.
Bila bakteri langsung masuk ke aliran darah dan berkembang biak di sana, akan menyebabkan wabah septikemia. Demikian juga tipe bubonik dan pneumonia jika tidak diobati dapat menjadi wabah septikemia. Bila bakteri menyebar ke atau pertama kali menginfeksi paru-paru, itu akan menyebabkan wabah pneumonia, bentuk penyakit yang paling mematikan. Saat seorang dengan wabah pneumonia batuk, bakteri dari paru-parunya akan dikeluarkan ke udara. Orang lain yang menghirup udara tersebut juga dapat mengembangkan bentuk wabah yang sangat menular ini, yang dapat menimbulkan epidemi. Pengobatan harus segera diobati dalam waktu 24 jam sejak gejala pertama muncul. Jika tidak, akan meningkatkan risiko kematian. Antibiotik seperti streptomycin, gentamicin, doxycycline maupun ciprofloxacin dapat digunakan untuk mengobati wabah. Oksigen, cairan intravena, dan bantuan pernafasan biasanya juga dibutuhkan. Orang dengan wabah pneumonik harus dijauhkan dari perawatan pasien lainnya. Orang yang pernah bersentuhan dengan siapapun yang terjangkit wabah pneumonik harus diawasi dengan cermat dan diberikan antibiotik sebagai tindakan pencegahan. Pencegahan. Sampai saat ini belum ada vaksin yang efektif. Para ilmuwan sedang berusaha mengembangkannya. Antibiotik dapat membantu mencegah risiko infeksi. Tindakan pencegahan bisa dilakukan adalah jaga kebersihan lingkungan, jauhkan hewan peliharaan dari kutu, memakai sarung tangan saat menangani hewan yang berpotensi terinfeksi, gunakan obat nyamuk, lotion anti nyamuk mencegah gigitan kutu. Ini adalah akhir bagian kedua kuliah IPU mengenai penyakit-penyakit infeksi tropis. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di bagian ketiga IPU mengenai penyakit-penyakit infeksi tropis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.